Halo sobat, selamat datang di channel Miss Film. Semoga kalian sehat ya, dimanapun berada. Kali ini kita akan berbicara tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta mempunyai banyak arti. Cinta bisa dengan siapa saja. Cinta bisa mendatangkan kebahagiaan, dan cinta juga bisa memberikan kesedihan. Seperti cerita cinta segitiga antara Dev, Anjali, dan Ram dalam film Darkan yang dirilis tahun 2000. Oke sobatku, kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, sempatkan waktu kalian sejenak untuk like, komen, dan share video ini. Dan mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang sejoli. Ini Anjali yang diperankan oleh Silva Sethi dan cowoknya bernama Dev diperankan oleh Sanil Sethi. Mereka sudah pacaran selama 2 tahun. Tiba-tiba Anjali mengatakan bahwa dia akan dijodohkan dengan pria lain. Dev pun merasa sedih, tapi bohong. Anjali hanya bercanda mengerjai Dev karena Anjali sangat mencintai Dev meskipun berbeda kasta. Kemudian Dev menyanyi lagu cinta buat Anjali. Tum dil ki dhadkan mein rehte ho. Mereka begitu bahagia karena saling mencintai. Kemudian Anjali mengantar Dev pulang. Anjali ingin bertemu dengan ibunya Dev karena selama ini belum bertemu. Ibu tahu kalau Anjali adalah pacarnya Dev. Mereka mengobrol. Ibu Dev menceritakan masa lalunya yang kelam. Dia ditinggal oleh kekasihnya yang tidak bertanggung jawab, sehingga Dev harus menerima hinaan dengan status sebagai anak yang tidak memiliki ayah. Ibunya Dev ingin Anjali tahu semua tentang Dev sebelum menjalin hubungan yang serius. Ibunya Dev meminta Anjali untuk berjanji tidak akan meninggalkan Dev karena kebahagiaan Dev adalah bersama Anjali. Anjali pun berjanji akan selalu bersama Dev. Dev merasa bahagia mendengar janji Anjali. Setelah itu Anjali pulang. Sesampainya di rumah, ternyata ayahnya sudah pulang dari London. Anjali hidup di tengah keluarga yang penuh kasih sayang dan mapan. Ayah mengatakan bahwa dia akan menjodohkan Anjali dengan pria pilihannya yang baik dan sudah mapan. Spontan mendengar ucapan ayahnya, Anjali menolak karena dia sudah punya Dev. Mengetahui hal itu, ayahnya ingin bertemu dengan pacar Anjali. Keesokan harinya, Anjali menemui Dev. Dia ingin Dev datang ke rumah untuk meminta restu dari ayahnya. Anjali juga menyuruh Dev datang dengan penampilan yang rapi dan keren. Singkat cerita, Dev pun pergi ke rumah Anjali untuk menemui ayahnya Anjali dengan berpenampilan seperti biasanya. Kemudian Anjali memperkenalkan Dev pada ayahnya. Tapi ayah Anjali mengacukan tangan Dev saat ingin bersalaman. Lalu mereka pun duduk. Setelah itu Dev memegang sandalnya sambil mengatakan, "Apa Tuan memperhatikan sandalku yang sudah bolong ini? Aku memang orang miskin. Sandalku bolong karena aku sering memakainya. Tapi aku sangat mencintai putrimu." Dengan nada bicara yang agak keras. Mendengar itu, ayah Anjali marah. Kemudian terjadilah keributan. Ayah Anjali tidak menyukai Dev karena sudah miskin, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki sopan santun. Kemudian Anjali menyuruh Dev pulang dan Anjali berjanji akan menemuinya besok. Sekarang waktunya Anjali ingin pergi menemui Dev. Ayahnya pun menghampiri Anjali. Ayah memberi sebuah pistol kepada Anjali. Ayahnya mengatakan
bahwa lebih baik dia mati daripada menanggung rasa malu ketika putri yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang tidak mau memenuhi permintaannya. Anjali pun menangis karena dia tidak mungkin tega menembak ayahnya sendiri, dan dia pun menerima perjodohan tersebut walaupun dengan terpaksa. Tapi Anjali meminta izin kepada ayahnya ingin bertemu dengan Dev untuk menepati janji yang terakhir kalinya. Akhirnya Anjali pun pergi menemui Dev. Di tempat janjian, ternyata Dev sudah menunggu kedatangan Anjali. Dev merasa senang ketika Anjali datang. Anjali mengatakan bahwa dia lebih memilih ayahnya daripada Dev karena dia tidak bisa mencampakkan ayahnya. Dia akan menikah dengan pria pilihan ayahnya. Mendengar itu semua, Dev marah kepada Anjali karena Anjali telah mengingkari janjinya pada Dev dan ibunya bahwa tidak akan meninggalkan dirinya. Anjali meminta maaf karena tidak bisa menepati janji yang pernah dibuat demi keluarganya. Anjali meminta agar Dev bisa bangkit menjalani hidup baru tanpa kehadiran dirinya. Setelah itu Anjali pun pergi meninggalkan Dev. Singkat cerita, Dev pulang ke rumah. Dev mengoceh seperti orang mabuk. Ibunya yang ketiduran menunggu Dev pulang pun terbangun. Dia bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Dev mendekati ibunya sambil menangis dan berkata bahwa dia telah menyakiti dan meninggalkan Anjali. Tapi ibunya tidak percaya karena dia tahu kalau Dev sangat cinta dan setia pada Anjali. Kemudian Dev memberitahu bahwa Anjali akan menikah dengan pria yang dijodohkan oleh ayahnya. Mendengar ucapan itu, ibunya menjadi shock lalu meninggal. Sedangkan Dev masih saja berbicara. Saat Dev mendekati ibunya, dia pun terkejut bahwa ibunya sudah meninggal. Di malam itu, kehidupan Dev begitu hancur karena dia harus kehilangan dua wanita yang menyayanginya secara bersamaan. Scene pun berpindah. Di kediaman Anjali sedang berlangsung acara pernikahan Anjali dengan Ram. Saat menjalani ritual pernikahan, terlihat wajah Anjali yang sedih. Sesekali air matanya pun menetes. Singkat cerita, acara pernikahan pun selesai. Kini tibalah saatnya Anjali pergi untuk tinggal bersama keluarga Ram. Anjali menangis saat pamit kepada ayah dan ibunya. Kemudian Anjali dan Ram pergi dengan mobil pengantin. Keesokan harinya mereka pergi ke Delhi dengan pesawat terbang. Sekarang mereka sudah sampai di Delhi, sedang menunggu jemputan. Adik dan ibu Ram mengoceh karena Baban si sopir pribadi keluarga Ram belum juga datang. Selang beberapa waktu, Baban pun sampai. Dia membawa kalung bunga pengantin baru. Akhirnya mereka sampai di rumah. Kedatangan Anjali dan Ram disambut oleh adik Ram. Sebenarnya Ram tinggal bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Kehidupan baru Anjali di rumah keluarga Ram pun dimulai. Hari sudah malam, kamar pengantin Anjali dan Ram terhias indah. Ini adalah malam pertama mereka. Tapi Anjali hanya diam di dekat jendela kamar dengan wajah sedihnya. Ram pun mendekati Anjali, mengajak ngobrol. Tiba-tiba ada suara petir. Anjali merasa takut, kemudian pergi. Ram pun mendekati Anjali lagi. Ketika Ram memegang tangannya, Anjali marah, menyuruh Ram jangan menyentuhnya. Anjali mengatakan bahwa dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan Ram. Lalu Ram pun bertanya apa kesalahannya. Kemudian Anjali mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin menikah dengan Ram. Mendengar ucapan Anjali, sedikit pun Ram tidak marah. Dia tidak akan memaksa Anjali.
Malahan Ram mengajak Anjali untuk menjalin hubungan sebagai sahabat. Ram berjanji tidak akan melarang apapun yang Anjali ingin lakukan. Tapi Ram juga meminta Anjali untuk tidak akan menyakiti hatinya sebagai sahabat. Setelah itu Ram mengajak Anjali tidur sambil berkata, "Jangan takut karena saya tidak akan menyentuhmu." Keesokan paginya, saat Anjali sedang berdandan, dia mendengar suara nyanyian. Anjali bertanya kepada Maria, "Siapa yang sedang melakukan pemujaan?" Maria mengatakan bahwa setiap pagi Tuan Ram selalu berdoa untuk memuja Dewa Vishnu. Setelah itu Anjali menghampiri Ram. Ram mengajak Anjali berdoa, tapi Anjali tidak percaya dengan dewa karena dewa membuat dirinya seperti boneka. Dewa selalu ingin kita melakukan sesuai yang dewa inginkan. Ram pun menyela bahwa dewa bisa dianggap sebagai orang tua. Dewa tidak akan pernah memaksa keinginannya pada anaknya. Kemudian Anjali marah sambil meminta agar Ram tidak usah percaya pada dewa. "Mengapa kau harus marah?" tanya Ram. "Saat kau merasa emosi, ingatlah pada dewa, maka kau akan merasa tenang," sambung Ram lalu pergi. Di ruang makan, ibu dan adik Ram sedang sarapan pagi. Mereka membahas rencana ingin mengambil semua hartanya Ram. Kemudian Anjali pun lewat. Ibu Ram langsung memanggil dan menghampirinya. Ibu Ram mau Anjali memberikan perhiasannya untuk disimpan, tapi Anjali tidak mau memberikannya karena perhiasan itu pemberian orang tuanya. Anjali tidak takut pada Ibu Ram. Adik Ram sengaja memancing kemarahan Anjali dengan mengatakan Anjali adalah penyihir, agar Anjali tidak betah tinggal di sana. Setelah itu Ram datang karena mau berangkat kerja. Ibu Ram langsung berpura-pura sedih karena Anjali telah berbicara kasar padanya dan tidak menyuruh dia untuk menyimpan perhiasan Anjali. Ram sangat menghormati ibunya. Jadi Ram menyuruh Anjali untuk meminta maaf pada ibunya. Anjali tambah marah lalu masuk kamar. Kemudian Ram menghampiri Anjali dan meminta Anjali untuk memberi perhiasan itu. Lalu Ram pergi kerja. Anjali ingin pergi dari rumah. Kemudian Maria datang mengajak Anjali untuk mendengar pembicaraan ibu dan saudara tirinya Ram. Mereka yakin bisa mendapatkan perhiasan itu karena Ram sangat menyayangi ibunya. Ram pria yang bodoh, dia tidak tahu kalau kita membencinya, kata Betty. Singkat cerita, Anjali begitu gelisah. Dia tidak sabar menunggu Ram pulang. Akhirnya Ram pun pulang. Anjali langsung memberitahu Ram bahwa ibu dan saudara tirinya sangat membenci Ram. Ram mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang itu semua. Tapi Ram percaya dengan ketulusan cintanya dan kasih sayang bisa merubah kebencian menjadi cinta, dan Ram percaya suatu saat nanti mereka bisa mencintainya. Itulah prinsip dalam hidup Ram. Kemudian Ram mengatakan, kita adalah manusia, maka jangan bersikap seperti binatang. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berikanlah perhiasanmu pada ibu, aku akan membeli perhiasan untukmu. Aku yakin kau akan melakukannya. Setelah itu, Anjali memberikan perhiasannya pada ibu mertua. Ram merasa senang, lalu menggoda Anjali dengan menyanyi. Scene berpindah. Pagi itu Ram ingin pergi
untuk beberapa hari karena dia sedikit kecewa atas sikapnya Anjali. Kemudian Anjali mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal sendiri dan bagaimana jika dia ingin sesuatu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau dan kau tidak membutuhkanku, ujar Ram lalu pergi. Beberapa hari berlalu. Bobby menelpon Anjali untuk datang ke kamarnya. Anjali pun pergi ke kamar Bobby. Sampai di sana, Bobby ingin Anjali melayaninya. Lalu Anjali marah dan menampar Bobby. Pada hari itu juga Ram pulang. Dia mendengar suara Anjali marah di kamar Bobby. Kemudian Ram mendatangi mereka. Ram pun jadi marah. Dia mengatakan bahwa selama ini dia tahu kalau mereka semua membohonginya. Ibunya berusaha membela Bobby dan memojokkan Anjali, tapi Ram lebih percaya Anjali. Kemudian ibu dan saudara tirinya pun pergi dari rumah atas keinginan ibunya. Ibunya berharap Ram mencegahnya pergi. Tapi Ram tidak peduli lagi dengan keputusan ibunya. Semenjak kejadian itu, Anjali mulai mencintai Ram. Singkat cerita, saat ini mereka sedang merayakan pesta pernikahan yang ketiga tahun. Mereka begitu bahagia. Tiba-tiba Deb datang. Sekarang Deb kembali lagi dalam kehidupan Anjali dengan penampilan yang berbeda. Kini Deb telah menjadi pengusaha yang sukses. Singkat cerita, pesta telah selesai. Ram sedang membuka kado. Ternyata Deb memberikan kado perhiasan kepada Anjali. Nyonya Mahodra menelpon Ram. Dia mengundang Ram dan Anjali untuk ke acara pesta yang diadakan olehnya. Di sisi lain, ternyata Deb lah yang merencanakan pesta itu. Kesuksesan Deb yang sekarang dibantu oleh Sita yang diperankan oleh Mahima Kouri. Deb sangat bahagia karena dia ingin merebut Anjali dari Ram. Dia berterima kasih pada Sita yang telah membuat dia menjadi pengusaha sukses. Acara pesta dimulai. Ram dan Anjali datang. Nyonya Mahodra langsung menyambut kedatangan mereka, lalu mengenalkan Deb pada mereka. Kemudian Sita datang di tengah mereka. Dia bernyanyi di acara tersebut. Di sana, Ram melihat ibunya, lalu menghampirinya. Setelah itu, Deb mendekati Anjali dan memberi kertas. Deb ingin berbicara dengan Anjali. Kemudian Anjali pun pergi menemui Deb di ruangan 801. Saat bertemu dengan Deb, Anjali menanyakan kabar ibunya Deb. Deb mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal saat kau pergi meninggalkanku. Aku kesepian dalam kesendirian dan aku terjatuh, tapi aku berusaha bangkit demi cintaku untukmu. Begitu banyak rintangan yang sudah kulalui demi mencapai kesuksesan ini untuk mendapatkan cintamu lagi, kata Deb kepada Anjali. Tapi kini Anjali sudah mencintai Ram. Dia ingin Deb melupakan dirinya karena sampai kapanpun cintanya hanya untuk Ram. Kemudian Anjali pergi. Scene berpindah. Deb menemui saudara tirinya Ram, mengajak bekerja sama untuk menghancurkan perusahaan Ram. Sekarang Ram mulai mendapatkan masalah. Investor di perusahaannya ingin uangnya dikembalikan, sedangkan kini jabatannya telah diambil oleh Bobby. Ram mendengar pembicaraan Bobby dengan Deb yang sengaja ingin menghancurkan perusahaannya. Di rumah, Ram bercerita pada Anjali
mengapa Dev ingin menghancurkan hidupnya. Besok rumah ini akan dilelang, ujar Ram. Anjali tidak pernah menceritakan tentang masa lalunya dengan Dev pada suaminya. Besoknya pelelangan rumah pun dimulai. Ternyata Dev yang membeli rumah itu dengan tawaran tertinggi, yaitu 200 juta rupiah. Sekarang Ram telah bangkrut. Baban mengajak Ram tinggal di rumahnya. Di rumah Ram yang dulu, Dev melihat foto Ram dengan Anjali. Kemudian Dev memakai baju Ram seperti yang difoto. Dev sekarang memiliki segalanya, tapi cinta Anjali sudah hilang untuknya. Dev melihat bayangan Anjali dan Ram yang sedang menari sambil menyanyi yang saling mencintai. Kemudian Dev memecahkan foto mereka karena marah. Singkat cerita, ayahnya Anjali berkunjung ke rumah Ram. Dia terkejut bukan main karena rumah itu telah dimiliki oleh Dev. Ayah Anjali menanyakan di mana anak dan menantunya. Kemudian Dev mengatakan bahwa mereka sudah miskin, lalu menyuruh ayahnya Anjali untuk keluar. Sebelum pergi, ayah Anjali mengatakan bahwa Anjali tidak akan pernah bersama Dev karena Dev sombong dan arogan dari dulu sampai sekarang. Scene berpindah. Kini Anjali bertemu dengan ayahnya. Ayahnya ingin menawarkan bantuan untuk Ram, tapi Anjali menolaknya demi menjaga perasaan Ram. Ayahnya berbicara tentang Dev, lalu dia pergi. Ternyata di luar, Ram mendengar itu semua. Selama ini, Ram beranggapan bahwa Anjali sedih karena jauh dari orang tuanya. Ram tidak tahu masa lalu Anjali dengan Dev. Kemudian Anjali meminta maaf. Sekarang Anjali hanya mencintai Ram. Tiba-tiba Anjali pingsan. Anjali pun dibawa ke rumah sakit. Ternyata Anjali sedang hamil. Kemudian ibu Ram datang. Dia meminta maaf, lalu meminta Ram mengantarnya untuk berdoa atas keselamatan Ram dan istrinya. Setelah itu Anjali menelpon Dev karena ingin bertemu. Dev merasa sangat senang. Dev berpikir bahwa Anjali mau kembali padanya. Sita mempersiapkan semuanya. Kemudian Dev menggunakan baju dan sandal bolongnya dulu untuk bertemu dengan Anjali. Sita tertawa melihat Dev. Sebenarnya Sita mencintai Dev. Akhirnya Anjali pun datang. Saat Anjali berbicara, Dev langsung menyanyikan lagu yang sering dia nyanyikan waktu bersama Anjali dulu. Kemudian Anjali mengatakan bahwa dia hamil dan tidak akan kembali pada Dev. Dan Anjali memohon agar Dev pergi dari kehidupannya. Biarkan dia bahagia bersama Ram. Setelah itu Anjali pergi. Dev menangis karena semua yang dilakukannya selama ini semua sia-sia. Kemudian Ram datang memegang pundak Dev. Ram berbicara dengan Dev bahwa kehidupan itu diatur oleh Tuhan. Kita hanya boneka yang menjalankan keinginannya. Dan Ram tidak pernah menganggap Dev sebagai musuh. Mendengar perkataan Ram, kini Dev pun sadar. Dia tidak bisa memaksa keinginannya untuk bisa bersama Anjali. Singkat cerita, kini Ram dan Dev pun berteman. Dev akan pergi ke London bersama Sita. Dev berpamitan dengan Ram. Di sisi lain, Sita menelpon ayahnya, memberitahukan bahwa dia akan kembali ke London bersama kekasihnya yaitu Dev. Sita meminta ayahnya untuk menjemput mereka nanti di bandara. Setelah itu, Dev datang menemui Sita.
Sita mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan Deb pada ayahnya nanti. Dia ingin Deb menjaga sikap agar tidak sombong dan arogan. Lalu mereka pergi. Dari tempat parkiran, Anjali dan Ram melihat pesawat Deb telah pergi. Film pun selesai. Dari cerita film ini membuktikan sebesar apapun cinta pada pujaan hati, kalau tidak berjodoh maka tidak akan pernah bersatu. Dan belajarlah untuk mengikhlaskannya bersama jodohnya. Percayalah, Tuhan akan memberi ganti yang mungkin terbaik sebagai gantinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua sukses. Bye-bye.